baru-baru ini ada di Panjenengan Mas Sofiandi, mungkin baru tahu ini gimana? Baru tahu. Oh, Mas Sofiandi yang keliling ke sini ya Mas Sofi ya. Ya alhamdulillah. Terus kemudian ini juga penyuluh Mas Matias, tapi wilayahnya wilayah timur Pak, wilayah Bungin. Jadi alhamdulillah kita tahun ini Pak dapat tenaga apa, tenaga penyuluh baru 2 orang, Mas Sofiandi sama Mas Matias. Jadi semua 6 orang. Yang dulunya sudah sepuh-sepuh, yang dulu di sini Pak Iwan. Sekarang jadi nanti jenengan bisa banyak apa? Kalau ada keluhan-keluhan masalah atau apa bisa langsung koordinasi dengan Mas Sofiandi. Apapun yang terkait dengan budidaya maupun tangkap ya Pak. Kami juga di sini Pak juga akan melakukan evaluasi terkait dengan apa yang sudah kita intervensikan ke Panjenengan, mulai mungkin karena ketuanya sama-sama Pak Doto, sama ya Pak G? Sama Pak enggak sama? Kalau budidaya Pak Nadiem. Oh sendiri-sendiri ya? Oh iya. Nanti bisa seperti apa kegiatan tangkap Panjenengan nanti aja setelah acara ini Pak, saya cuma membuka saja. Nanti budidaya juga kemarin yang sudah saya kasih itu seperti apa, kolamnya masih atau enggak, atau sekarang tidak ada, kendalanya apa, nanti bisa diutarakan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan awalan dari kami. Nanti bisa lebih banyak diskusi. Sebelum diskusi nanti ada materi sedikit untuk pencerahan Panjenengan terkait penangkapan ikan oleh Mas Sofiandi. Oke, dari saya itu Pak, ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan selamat datang kepada tim dari Dinas Perikanan Kabupaten Ngawi, Andi dan segenap rombongan. Kami ucapkan selamat datang. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami tidak kurang berkenan, dan juga dari sini di kelompok budidaya maupun kelompok penangkap kami laporkan bahwasanya untuk pertama kelompok penangkap ya. Jadi kendala yang kami alami itu yang pertama yaitu masalah limbah, Bu. Jadi limbah dari Bengawan Solo itu terlalu sering sehingga ikan yang kami dapat itu sangat sedikit sekali, menurun drastis. Akhir-akhir ini 3 hari sekali ya, 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali itu ada limbah yang datangnya dari wilayah barat mungkin. Nah, itu mengakibatkan pendapatan dari kelompok penangkap itu menurun sangat drastis. Kalau dulu biasanya limbah itu seminggu sekali, bahkan kadang 10 hari sekali itu masih lumayan. Jadi ketika ada info ada limbah gitu, masih ada ikan yang lari ke arah hilir. Nah itu bisa kita cegat pakai jaring. Nah, itu lumayan pendapatannya. Tapi sekarang karena terlalu sering limbah itu sehingga ikannya mungkin belum naik lagi, sudah ada limbah lagi, sehingga ikannya mungkin lari ke wilayah yang tidak terkontaminasi limbah gitu. Itu dari kelompok penangkap ikan. Kalau yang budidaya, Bu, alhamdulillah kelompok kita juga sudah mendapatkan stimulan dari dinas berupa bibit dan pakan. Dan dulu itu dipelihara secara kelompok
oleh kelompok sumber kalau kelompok budidaya itu kelompok mina utama. Nah, itu dilalah juga pas musim hujan dan curah hujan terlalu tinggi itu eh, banjir. Tapi alhamdulillah masih ada yang bisa diselamatkan dan eh, karena harga pakan sekarang tinggi dan harga ikan yang relatif belum seimbang, jadi kita hanya beberapa orang saja yang memelihara ikan. Jadi untuk selama ini untuk bantuan itu yang masih tersisa, yang waktu itu ada banjir itu masih diberhentikan, artinya disimpan dulu. Nanti kalau memang harga pakan dan harga ikan sudah baik, akan kita mulai lagi. Untuk kelola masih ada, hanya saja mungkin karena kita istirahat tidak memelihara ikan, jadi yang kolam dari semen itu hanya perlu perbaikan aciannya aja, Bu. Jadi kalau kondisinya masih bagus, artinya belum retak, hanya saja mungkin perlu acian. Tapi memang dari kita belum ada semangat lagi untuk memelihara ikan gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin dari Pak Opiandi atau yang lain. Dari saya banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Yang saya hormati Ibu Andri, Ibu Heni, Mas Cindra, Mas Matias, dan bapak-bapak nelayan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu, Pak. Kalau dengan saya ini pertama kalinya, jadi alhamdulillah bisa silaturahmi, bisa menambah teman. Sebelum ke tahap selanjutnya, mohon izin saya perkenalan dulu, Pak. Jadi nama saya ini Sofiandi, Pak. Saya baru masuk di Ngawi ini pada waktu puasa kemarin, bulan April. Sebelumnya saya di Dinas Perikanan Kabupaten Jombang, 2012 di sana. 2011 dulu saya di Dinas Perikanan Tulungagung dulu. Cuman 2 bulan, tapi yang lama di Jombang. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu dengan panjenengan sedaya di di Ngawi ini. Suatu kebanggaan, Pak, karena nambah konco itu nambah ilmu, nambah rezeki kan ngoten. Nah, pada kesempatan kali ini ada kegiatan sosialisasi penangkapan ikan ramah lingkungan. Mungkin panjenengan sedaya sudah mengetahui yang dimaksud apa sih penangkapan ikan ramah lingkungan. Ya mungkin salah satunya tidak menggunakan alat-alat tangkap yang bisa merusak lingkungan. Salah satunya ya ngapunten setrum. Itu dari dulu memang dilarang kan, Pak. Nah, kalau dinas ngasih sosialisasi seperti ini memang kewajiban kita. Jadi pun belenger-belenger kalau ada sosialisasi seperti ini. Kalau dinas penyuluh itu berkewajiban untuk memberikan sosialisasi pembinaan. Nah, kita dasarnya ada undang-undang, Pak, ada undang-undang perikanan yang mengatur masalah tersebut. Jadi nanti kalau suatu saat ada PSDKP, pengawas sumber daya kelautan perikanan, datang ke sini, mungkin sidak ke Bengawan kemana. Nah, mereka itu berhak untuk menindak kalau ada pelanggaran, misal penggunaan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Tuh.
pengelolaan perikanan di Indonesia itu harus sesuai dengan ketentuan pelaksanaan perikanan yang bertanggung jawab. Ini berdasarkan FAO, Pak. FAO itu organisasi dari PBB. Nah, kita Indonesia ini kan juga anggota PBB, Pak. Jadi kita juga wajib mengikuti aturan yang ada di sana selama itu tidak bertentangan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Menurut Sofia State of the World Fisheries and Aquaculture, 5% dari perikanan dunia, Pak, dalam status deplesi atau penurunan produksi secara terus-menerus. Karena bermacam-macam. Kalau dulu pada waktu zamannya Menteri Ibu Susi, dulu ada istilah IUU fishing. Nate kepireng nggih. IUU fishing, illegal, unreported, unregulated. Nah, itu kegiatan penangkapan ikan yang ilegal, yang tidak sesuai tidak punya izin-izin. Seperti salah satu contohnya itu kayak di daerah Natuna itu kan sering kecolongan, Pak. Ini ngomongnya kita global dulu, Pak, di laut. Jadi di sana itu sering terjadi illegal fishing dari negara sebelah, negara tetangga. Kemudian ada juga penangkapan ikan yang tidak dilaporkan. Jadi kita mengeksploitasi sumber daya ikan, tapi tidak ada laporan. Kemudian unregulated, jadi belum diatur kegiatan penangkapannya itu. Kalau di zamannya Ibu Susi itu ada program pengendalian IUU fishing. Kalau di zamannya Pak Menteri Trenggono sekarang kan Menteri Kelautannya kan Pak Sakti Wahyu Trenggono. Itu salah satu programnya adalah penangkapan terukur, Pak. Jadi salah satunya itu menggunakan kuota untuk nelayan kecil, kemudian untuk industri, kemudian untuk sektor wisata, penelitian ataupun yang itu loh, Pak, untuk perusahaan-perusahaan untuk ditangkap yang skala besar. Kemudian 16% telah dieksploitasi secara berlebihan dan melampaui batas optimum produksi. Tidak diimbangi dengan penangkapan yang yang bagus, terukur. Jadi semua itu diambil, tidak memikirkan ke depannya gimana nanti generasi kita seperti apa. 52% telah penuh eksploitasi. Kemudian 23% pada tahap moderat, yang artinya produksinya masih dapat ditingkatkan meskipun jumlah ikan yang didapat nanti itu kecil. Kemudian 3% sumber daya ikan masih di bawah tingkat eksploitasi optimumnya dan hanya 1% yang dalam proses pemulihan melalui program-program konservasi. Nah, tentunya di Indonesia itu kan kaya akan keanekaragaman ikan, Pak Nggih. Kalau yang dimasukkan program untuk proses pemulihan itu 1%, kan masih ada 99% yang belum dilakukan proses pemulihan, Pak, masih banyak sekali. Jadi kemampuan pemerintah itu ya segini, Pak. Masih banyak yang tidak bisa dilindungi. Kemudian upayanya selain untuk program-program konservasi ini, salah satunya ya pemerintah melakukan sosialisasi, kemudian membuat aturan regulasi terkait pembatasan alat-alat tangkap yang tidak ramah. Tapi kendalanya kalau di sini itu kan limbah, ya. Nah, kalau limbah itu susah, Pak. Memang kita lakukan restocking, penebaran ikan kembali di sungai itu ya nggak mungkin. Sama aja kita nyemplungkan ikan ke dalam racun, kan, Pak. Jadi nanti bisanya ya urusi limbahnya dulu, baru kita memikirkan untuk yang namanya pemulihan sumber dayanya. Di Indonesia saat ini dikenal 3 klasifikasi alat penangkapan ikan. Yang pertama menurut klasifikasi A. Van Brand, kemudian klasifikasi menurut
statistik internasional alat tangkap FAO. Nanti kita membahas yang ini Pak. Kemudian yang ketiga itu klasifikasi standar alat tangkap berdasarkan statistik perikanan. Nah ini 9 kriteria suatu alat tangkap dikatakan ramah terhadap lingkungan Pak. Menurut FAO tahun 95, makhluk hidup yang ada di situ ikut ketangkap. Jadi mempunyai selektivitas yang tinggi, kemudian bycatch-nya terendah. Bycatch itu hasil tangkapan samping. Jadi misal kita mau menangkap ikan konsumsi yang biasa di sini apa Pak? Bader, wader seperti itu, nggih. Tujuannya itu. Tapi kalau kita tidak memperhatikan yang pertama ini, jadinya ikut semua yang ketangkap. Bisa apa namanya? Ikan kalau nggak diinginkan, nggih. Biasanya ya ikan sapu-sapu. Cuman kalau di sini ikan sapu-sapu itu pilihan terakhir karena nggak ada ikan lain. Sedangkan sebenarnya apa, nggih? Ikan sapu-sapu itu ini hanya pengetahuan saja. Ikan sapu-sapu itu kan ikan termasuk ikan yang apa nggih, suka limbah. Dia itu memang toleransi terhadap lingkungan yang kotor itu tinggi. Nah, tapi ada tapinya. Tapinya apa Pak kira-kira? Itu mengandung logam berat Pak. Karena dia akan bercampur limbah. Kemudian otomatis kan limbah yang dari pabrik itu kan salah satu kandungannya adalah logam berat. Logam berat yang terkandung itu contohnya ya kadmium, ferum, besi, ngoten niku. Logam berat itu nanti akan menghambat atau merusak proses fisiologis kita. Secara teori seperti itu. Tapi kita kembalikan lagi ke jenengan. Kalau memang di sini tidak ada ikan apa namanya yang bisa ditangkap selain sapu-sapu ya gimana lagi? Misal kita pakai bom. Kalau di sini tidak ada nggih. Nah, di laut biasanya pakai bom. Kalau pakai bom itu kan bisa merusak terumbu karang. Kemudian ikan-ikan kecil yang nggak ditangkap, tidak kita inginkan ikut mati. Kemudian kan nggak bisa untuk kedepannya. Kita dapat ikan yang besar, tapi tujuannya kan yang besar. Tapi yang didapat itu yang rusak itu juga terumbu karang, ikan-ikan kecil, telur mati semua. Kemudian alat tangkap tersebut juga menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi, tidak membahayakan nelayan. Nah kalau bom kan sering dengar Pak nggih, ada apa namanya di daerah timur maksudnya timurnya Jawa Timur itu sering ada pertikaian, maksudnya konflik di masyarakat. Nah sedangkan orang-orang sana itu kan rata-rata nelayan, mereka menggunakan bom ikan itu malah untuk ngebom temennya. Gitu. Jadi bom ikan itu selain berbahaya, nggak baik untuk lingkungan juga dia itu berbahaya juga untuk operator yang menggunakan. Dalam hal ini kita sebagai nelayannya. Kemudian juga setrum. Kemarin saya diskusi juga di Ngelo itu, kalau setrum itu kan dilarang sama undang-undang sama negara. Nah, tapi alasannya di sana itu setrum yang digunakan itu apa nggih, wattnya itu kecil, jadi tidak bisa nyetrum manusia itu. Terus saya kasih gambaran kalau setrum itu salah satunya juga menghambat atau memperbesar resiko kerusakan proses reproduksi pada ikan, pada indukan ikan. Tapi mereka juga bilang kalau di setrum ikan yang nggak ikut keambil itu juga masih hidup. Itu ya namanya apa nggih, namanya diskusi ya, mungkin mereka mempertahankan itu karena setrum itu lebih gampang untuk mencari ikan. Tetapi kita kembalikan lagi Pak, ini apa nggih berdasarkan undang-undang. Nah suatu saat takutnya nanti ada pengawas PSDKP atau penegak hukum lain yang melakukan sidak, ya nanti alat-alat tersebut diambil Pak. Ini contohnya di daerah mana Mojokerto itu ya seperti itu. Saya kan punya teman dulu kan penyuluh Pak, sekarang itu dipindah ke Dirjen PSDKP. Saya iseng-iseng tanya kerjanya apa ya, salah satunya kalau kita di PUD ya mereka itu razia Pak,
kayak polisi lah, razia SIM. Kalau mereka itu razia alat-alat tangkap yang dilarang sama undang-undang. Kemarin kejadian di Mojokerto itu mereka itu datang jam 1 malam untuk melihat situasi di rolak sama berapa itu. Nah itu di ini Pak, kayak Intel nonton Pak, dia nggak pakai seragam ya, baju bebas nonton, dia nyari orang-orang yang pakai strom salah satunya. Nah mereka akhirnya ya dibawa Pak ke pangkalan PSDKP yang ada di mana, Surabaya. Nah terus mereka itu nggak sampai ditahan sih, cuman dikasih peringatan, ini kegiatan ini itu dilarang sama undang-undang. Tetapi alat-alat itu disita Pak, nggak dikembalikan. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau di sini, di daerah sini juga dilakukan seperti itu, takutnya seperti itu. Sebagai gambaran aja Pak. Kemudian saya lanjutkan yang kelima, produksi dari alat tangkap ini tidak membahayakan konsumen Pak. Kira-kira yang berpotensi ke bahaya konsumen itu apa Pak? Racun. Nggih, racun. Kalau di sini mungkin ya potasium nih nggih. Potas. Potas Jarang. Dalam potensi potasnya pun ada limbah. Nggih. Kalau potas itu biasanya di sungai yang kecil-kecil, Pak. Potas biasanya Nggih. untuk belut. Belut. Nggih. Sawah malahan. Oh, dikasih potas langsung. Iya. Dicemplung ke lubangnya apa? Ke lubangnya. Oh. Kalau itu mungkin ya memang alat tangkap itu memiliki selektivitas tapi nggak tinggi Pak, kan hanya ke lubangnya belut. Iya. Ya, cuman kalau ngalir airnya ke kodok gitu. Tapi kira-kira itu bahaya enggak Pak, residu potas itu? Bahaya ke manusia kan? Oke. Saya mangan banget aja. Nah itu yang dimaksud pada poin 5 yaitu Pak, tidak membahayakan konsumen. Kemudian misal pancing ya dibuat sedemikian rupa, jangan sampai pancing itu ketika dibuat mancing masuk patah terus masuk ke ikan, dimakan nyantol, gantian manusia yang kepancing nanti. Kemudian nomor 6 ini bycatch rendah. Bycatch rendah itu ya, ini yang dimaksud adalah hasil tangkapan samping Pak. Misal kita mau nangkap di laut, misal mau nangkap cumi, tapi beberapa ikan kecil atau ekosistem lain yang tidak kita inginkan itu diketangkap, ataupun ular Pak. Biasanya kan di laut itu kan banyak ya ular-ular laut, itu ikut ketangkap. Nah itu istilahnya itu kerawuk, tapi nggak hanya apa yang kita inginkan yang dapat, semua komoditas yang tidak kita inginkan itu dapat, tapi kan akhirnya nggak kita ambil, dibuang, nah kan mati. Nah itu kan juga merusak ekosistem. Kemudian dampak ke biodiversity rendah, tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi, kemudian dapat diterima secara sosial. Ada ikan yang dilindungi Pak, kira-kira kalau di sini mungkin kalau ikan air tawar itu belum begitu familiar nggih. Cuman ada ikan yang dilarang Pak, seperti Arapaima. Pernah dengar Pak nggih, Arapaima gigas? Itu ikan air tawar yang dilarang untuk dipelihara Pak. Nah nanti kalau ada di sini yang melihara itu harus lapor Pak, karena bisa merusak ikan endemik nggih yang ada di sungai. Pas waktu saya di Jombang juga pernah Pak didatangi dari PSDKP, BKIPM juga. Di sana itu kalau jenengan pernah dengar orang Jombang yang pernah ini pengobatan tradisional tunarungu itu loh Pak, di Ngoro dulu Pak Samsudin, Mr. Samsudin itu. Nah dulu itu kan Gus Samsudin. Bukan, kalau Gus Samsudin Jadab nanti kan itu temennya Mas Matias. Di sana itu orangnya itu punya Arapaima banyak Pak. Nah itu didatangi polisi bolak-balik suruh memusnahkan ikannya. Akhirnya ikannya dimasak Pak, dimasak karena nggak boleh dibudidayakan. Nah kalau di sini ada ya monggo lapor sebelum nanti didatangi bapak-bapak polisi.
Kemudian saya lanjutkan untuk yang ke-9, kriteria alat tangkap ramah lingkungan. Yang ke-9 itu salah satunya adalah dapat diterima secara sosial, Pak. Jadi yang dimaksud di sini itu dari segi harga, kita mampu untuk mendapatkannya. Kemudian secara kualitas juga bagus dan tidak mengganggu tetangga. Nah, ini penjelasan tadi, Pak. Alat tangkap yang ramah lingkungan itu tidak membahayakan kelestarian target spesies. Dengan demikian, alat tangkap tersebut harus mempunyai selektivitas yang tinggi terhadap ukuran maupun terhadap jenis. Kalau mau mau nangkap ikan, kalau pakai racun itu kan nggak bisa membedakan ikan kecil sama ikan besar, Pak. Semua ikan kan mati. Nah, terus tidak mengakibatkan tertangkapnya atau terancamnya kehidupan hewan atau tanaman air yang dilindungi. Kan di dalam situ kan nggak hanya ekologis, termasuk rendahnya bycatch atau hasil tangkapan samping yang ditimbulkan. Kemudian juga tidak merusak habitat, tidak membahayakan keselamatan pelaku penangkapan ikan, Pak, dan konsumen. Ini yang utama, Pak. Nanti kita menggunakan alat tangkap yang bisa membahayakan ikan, operator nelayan. Percuma kita nangkap ikan, malah kita yang kena musibah. Kemudian juga bersifat menguntungkan dan dapat diterima oleh masyarakat. Ini harus juga, Pak, namanya juga usaha ya, harus untung. Nanti kita beli alat tangkap ramah lingkungan tapi harganya mahal, tapi tidak bisa dapat ikan. Itu. Ini tadi sudah saya singgung di depan, Pak. Nah, ini juga penting, Pak. Alat tangkap yang digunakan tidak merusak habitat, tempat tinggal, dan berkembang biak ikan dan organisme lainnya. Kalau contoh yang gampang itu alat tangkap yang tadi, Pak, bom itu kan merusak lingkungan. Sedangkan ikan ini kan hidup di misal di laut itu kan pakai terumbu karang itu kan jadi sarangnya ikan salah satunya. Kalau pakai bom itu kan terumbu karang rusak, ikan kan nggak dapat rumah. Nah, kalau kita mau memulihkan terumbu karang itu juga lama, Pak. Tumbuhnya itu 1 tahun cuma berapa senti kalau di laut. Alat tangkapnya juga nggak boleh membahayakan manusia. Alat tangkap dan cara penggunaannya dapat berakibat kematian, ini dilarang, Pak. Kalau dampak yang mungkin dialami kalau kita menggunakan alat tangkap tersebut. Dan juga alat tangkap dan cara penggunaannya dapat berakibat cacat menetap permanen pada nelayan. Ini biasanya juga itu loh, Pak, yang tembak tapi dari besi. Napa niku? Nah, 6 ini napa mriki? Jebretan. Nah, gini itu sebenarnya enggak apa-apa, Pak. Termasuk ramah lingkungan, cuman dia itu bahaya ke operator. Apalagi kalau cari ikannya itu rame-rame, Pak. Itu juga pernah kejadian juga di tempat saya dulu. Ada orang nangkep ikan sama anaknya, Pak. Nah, alatnya itu sudah dipasang, tinggal nembak kan. Itu dibuat mainan sama anaknya. Akhirnya bapaknya yang kena. Ini beneran, Pak, terjadi itu. Ya mungkin ya sudah takdir gitu. Cuman kalau kita mengetahui kira-kira potensi bahaya yang seperti itu, ya mending kita tinggalkan, Pak. Ikan yang ditangkap bermutu baik. Ikan ini, kalau alat tangkap yang kita pakai itu, ini pembobotan, Pak. Kalau ikan tangkap itu kita dapatnya ikannya mati dan busuk, itu ya termasuk nggak ramah lingkungan. Kemudian ikannya mati, segar dan cacat fisik. Ikannya mati dan segar, ikannya hidup. Nah, kalau bisa yang ini, Pak. Ya, yang bagus kan ini. Kalau nggak ada, ya ini. Ikan mati dan segar. Kalau ini biasanya setrum, nggih. Ikan mati dan segar. Jarang. Soalnya mboten temu lame sing setrum. Pelut, Pak. Pelut sawah. Per kilo pinten, Pak, ulut ten mriki? 65.
Oh, 3 doso. Nah ini Pak, yang tadi saya tanya saya sampaikan bycatch hasil tangkapan yang rendah itu. Ini pembobotannya Pak. Jadi kalau kita mau milih alat tangkap yang ramah lingkungan itu sebenarnya ada pembobotan Pak. Salah satunya yang ini juga hasil tangkapan yang terbuang itu minimum. Ini pembobotannya ini. Hasil tangkapan samping bycatch terdiri dari beberapa jenis spesies yang tidak laku dijual di pasar. Hasil tangkapan sampingan bycatch terdiri dari beberapa jenis dan ada yang laku dijual di pasar. Hasil tangkapan sampingan kurang dari 3 jenis dan laku dijual di pasar. Hasil tangkapan sampingan kurang dari 3 jenis dan berharga tinggi di pasar. Nah, kalau alat tangkap jenengan itu masuk yang ini, itu berarti ramah lingkungan dan juga bagus. Jaring. Kalau jaring insang itu kan ramah lingkungan Pak, karena hanya ikan-ikan tertentu dan besar yang ditangkap. Nah kalau yang ini Pak, yang alat tangkapnya itu nangkap semua, nggak hanya ikan, ekosistem lain itu ikut ketangkap, terus nggak laku juga dijual. Kan kasihan juga dia mati. Nah akhirnya kan merusak ekosistem juga. Pembobotan kriteria ini ditetapkan berdasarkan pada hal berikut. Ini yang alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaragaman sumber daya hayati, biodiversity. Ini sama sih, sama yang tadi yang bycatch rendah itu. Intinya itu sama, Pak. Tidak menangkap jenis yang dilindungi undang-undang atau terancam punah. Kira-kira jenengan semerem nggak Pak? Salah satu aja ikan yang dilindungi, yang nggak boleh ditangkap. Kalau di sini mungkin susah nggih. Kalau di laut kira-kira? Lumba-lumba Pak. Nggih, lumba-lumba itu dilarang ditangkap. Itu dilindungi undang-undang lumba-lumba. Jadi kalau misal suatu saat jenengan ke daerah pantai atau ke laut, ada lumba-lumba yang terdampar ya. Alat tangkap ramah lingkungan kriteria selanjutnya adalah diterima secara sosial. Yang tadi saya sampaikan investasinya murah Pak. Kalau memang harganya mahal ya percuma kita gunakan. Kemudian juga harus menguntungkan secara ekonomi, tidak bertentangan dengan budaya setempat. Kalau di sini mungkin nggak ada larangan penggunaan alat yang diatur adat mboten-wonten. Untuk daerah-daerah tertentu itu ada Pak. Kemudian juga tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Di beberapa tempat itu sudah ada larangan untuk nyetrum, kemudian menembak burung. Itu diatur sama Perda. Kalau di sini belum ada juga nggih. Biasanya Pemdes juga memberikan himbauan seperti itu. Hanya himbauan ya. Nggih. Nah, ini hanya beberapa Pak. Sebenarnya ada beberapa peraturan regulasi dari pemerintah yang mengatur tentang penangkapan ikan ramah lingkungan. Ini saya ambil 2 aja Pak. Yang pertama ini Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Ada di pasal 9 ayat 1. Nah, di situ menyebutkan kalau seseorang untuk pasal 1 ini. Kemudian ada nomor 2 ini Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penempatan alat penangkapan ikan. Ini bisa di-download di Google. Aturan-aturan ini ada Pak. Kalau kita mungkin sekarang nggak saya cuplikan, tapi jenengan semua kan menguasai Android, jadi tinggal searching aja. Nah ini misal suatu saat ada polisi yang misal memberikan himbauan atau menegur jenengan, kalau misal pakai setrum, salah satu dasarnya polisi tersebut ya ini Pak, Undang-Undang Perikanan ini. Kalau jenengan melanggar ini kan otomatis kan ya polisi berhak untuk melakukan tindakan. Kemudian dalam menjaga tatanan integritas ekosistem, kegiatan penangkapan ikan ini harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama itu habitat di mana ikan dan biota perairan lainnya berada. Kemudian juga
sumber daya ikan yang merupakan target aktivitas penangkapan. Kemudian manusia. Manusia itu ada nelayan, pedagang, manajer, dan stakeholder. Kalau ini masuk ke ranah industri nanti. Ngantuk nama buatan, Pak. Dereng nggih. Profil penangkapan ikan yang ideal untuk dicapai antara lain perlu memiliki keragaan sebagai berikut. Mampu memberikan pendapatan yang layak bagi para nelayan. Kemudian keuntungan usaha memberikan kemampuan bagi usaha untuk mengembangkan usahanya. Tapi kasusnya kalau di sini itu limbah itu memang masalah utama, Pak, menurut saya. Jadi sebenarnya saya yakin jenengan itu juga sudah paham terkait alat-alat tangkap yang ramah lingkungan seperti apa. Cuman kendalanya itu ya ikan yang ditangkap itu nggak ada sekarang itu karena limbah. Nah, sama kayak yang disampaikan di mana Jatimulyo kemarin itu, salah satu upayanya ya mungkin dari sini bersurat ke dinas untuk intinya mengeluhkan kalau ada limbah yang berada di mana daerah aliran sungai Bengawan Solo itu. Nah, nanti biar dinas nanti dilanjutkan ke provinsi. Nah, provinsi nanti biar antar provinsi karena sumber limbahnya kan ada di Jawa Tengah. Salah satu upayanya yang disampaikan sama Bu Andri kemarin seperti itu. Nah, mungkin jenengan setelah acara ini bisa membuat surat, mungkin kalau jenengan belum bisa ya lewat desa nanti. Ini alat-alat tangkap menurut klasifikasi FAO, Pak. FAO itu organisasi di bawah PBB yang menangani masalah pangan. Ini ada surrounding net, jaring lingkar. Ini di sini jarang, Pak. Troll, thread, insang dan jaring puntal. Nggih. Yang dibentang ada pemberatnya ngoten nggih. Kalau pakai jala tebar enggak pernah nggih. Terus jala tebar itu nggih, jala yang dilempar itu loh, Pak. Nggih, pakai. Nggih. Kadang. Kemudian trap nomor 7 ini. Trap itu bisa macam-macam, Pak. Salah satunya bubu. Kalau di sini mungkin wuwu namanya. Kenapa? Badong. Nah, itu masuk yang ini, Pak. Masih dipakai napa mboten? Sak menika. Tasik. Musiman. Ini awal musim hujan. Pakai niku nggih. Harusnya Kalau deras nggak bisa nggih. Pakai itu perangkap. Malah pakai itu. Kalau harusnya deres kan nggak bisa pakai jaring. Jadi terus pakai perangkap itu. Terus modelnya pakai gimana, Pak? Jaring atau pakai bambu? Bambu. Jadi kalau masuk dia nggak bisa keluar. Nggih. Itu kalau bahasa Indonesia kan bubu, kalau di sini bedong. Bedong tapi besar. Kalau nggih. badong itu nggak pakai umpan, kalau geblok itu pakai umpan. Biasanya umpannya bekicot. Bekicot berarti ditaruh sore, besok paginya dilihat. Iya. Bekicot. Tadi ikannya mau makan bekicot itu terus nutup. Nggak bisa keluar lagi. Nggih. Kalau itu kan termasuk ramah lingkungan, Pak. Saya rasa kalau di sini ya sudah paham. Tapi sampai sekarang itu yang kita masih belum tahu itu penemunya itu. Penemunya bubu. Geblok. Itu. Kan kita tinggal niru aja. Nanti searching apa dereng? Dereng lah. Cobi Pak searching penemunya sinten. Seharusnya jenengan nggak cari penemunya, Pak. Cari inovasi lagi gimana supaya bubu itu produktivitasnya tinggi. Kan sekarang itu pakai macam-macam modelnya. Nanti ada gambarnya, Pak. Kuncinya satu, asalkan ikannya banyak. Nggih, lagi niku. Ini kesimpulannya, Pak, kalau dari penjelasan alat tangkap ramah lingkungan itu berdasarkan ini CCRF, organisasi yang di bawahnya PBB itu, satu, mempunyai selektivitas tinggi yang tadi disampaikan di awal. Kemudian dia tidak merusak habitat
menghasilkan ikan yang berkualitas tinggi, tidak membahayakan nelayan, kemudian juga produksi tidak membahayakan konsumen. Nanti nangkap ikan pakai kutas, mantun iku sing maem keracunan. Kemudian juga dampak biodiversity rendah, tidak membahayakan ikan-ikan yang dilindungi dan dapat diterima sosial. Ini syaratnya satu, Pak, sebenarnya. Kalau ikannya ada, kalau nggak ada ya sama aja. Ada tapi berkurang. Berkurang. Itu. Berkurang tapi drastis. Bedog niku yang mana, Pak? Yang ini. Badong itu badong. Iki badong. Dereng nate nggih. Dereng. Niki. Ponenten niku. Ponenten niku belas. Namine napa? Boten ngertos. Nah niki, Pak. Niki ndak pernah nggih. Cuman ini. Lagi geplok. Geplok niku. Wah, ini perlu dipoto. Nah, niku. Yang dapat Baklo itu seperti yang di atas itu tapi diberi makanan, diberi umpan. Ini Ya. dari Dari bambu. bambu. Ya. Kados kombonge ayam ngoten. Boten ini kan badong Seperti badong itu. Oh, ngeten. Tapi ada umpannya. Oh, ini juga ada kok, Pak. Sebenarnya cuman ini untuk Tapi kalau itu kan Piting. pakai pir. Nggih. Kalau orang kampung itu pakai ujung bambu. Ujung bambu dikasih tali. Jadi ujung bambu kan bisa main begini. Jadi Oh. ketika umpannya nanti ditarik ikan, ketarik Nutup. ini terus nutup. berarti kayak tikus ngoten nggih, jebakan Iya. tikus ngoten. Tapi dari bambu. Terus ukurannya seberapa, Pak, yang niki? Ya lebih kecil dari badong. Lebih kecil Nah, badong ya paling kaya 2 meter. ukurannya. Kalau apa namanya, secara umum alat-alat yang seperti ini namanya bubu, Pak. Nah, kalau ini namanya pancing. Arek cilik yang ngerti. Ini alat tangkap apa nggih yang paling ramah lingkungan? Yang paling ramah lingkungan ya bubu, yang kedua ini kalau menurut saya. Ini sudah masuk yang tadi, Pak, yang kita simpulkan, selektivitasnya tinggi. Kemudian juga tidak membahayakan operator. Pokoknya mancingnya enggak angger diuncalin kena koncone. Kemudian produk tidak membahayakan kesehatan konsumen. Cuman kelemahannya satu, Pak, kalau pancing. Perolehannya itu kan dikit. Kecuali pancingnya itu dapat ikan yang besar. Kalau mriki enggak seperti itu mantunya. Pripun? Di renteng, Pak. Renteng. Oh, ngoten. Panjang Dibentang, mata kainnya banyak ngoten. Atau renteng udah 50 pancing. Terus disukain apa, Pak? Cacing. Nah niki sing kula maksud jala tebar niku wau. Nek teng mriki napa namine sami nggih? Jolo. Nggih. Oh, sudah selesai, Pak. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sharing, Pak. Mungkin kalau perlu diskusi, monggo dilanjut diskusi dulu. tambah seperti ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui keluarga kan pun memenuhi ramah lingkungan, pun memenuhi apa keterangan itu. Karena ini saat ini itu sarehnya pun buatan patah enten ikan. Jadi enten yang nyetrum, enten nopo, enten itu pun dibiarkan. Neriin tahun pinten kan. Enten yang ngobati nih di depan mobilnya aja dibakar. 2000 Gagal. Terus pun kadung nyemplung itu sekitar sebelah memiliki mantingan. Di mriki tetap ngepil polsek buatan urun tak cari buatan tentang undang-undangnya sing penting kan ngoyak-ngoyak. Polsek gitu di mriki namun ngoyak-ngoyak tok. artinya kepedulian masyarakat. Tapi kepedulian tinggi. masyarakat ini pun bisa nih. Nggih. Sarane saniki wak pun buatan pati enten jadi agak usul. salah kadarnya. Berarti teng mriki nggih cocok, Pak, kalau dibentuk Pok Maswas, kelompok masyarakat pengawas. Cuman mungkin yang jadi nggak semangat itu karena ada limbah itu. Ya. Sebenarnya juga kemarin saya juga pernah ikut sosialisasi bank ikan itu. Ada bank ikan di sini kan banyak kedung yang sungai yang kedalamannya dalam sekali. Itu kan katanya bisa buat bank ikan. Cuman ya karena itu tadi sekali lagi permasalahannya di limbah.
Kalau itu misalkan nggak ada limbah gitu aja, itu bisa jadi ikan. Kalau selain apa, das Bengawan Solo, mungkin ada tempat lain nggak Pak? Misal waduk untuk nangkap ikan atau perairan umum lainnya? Kali, Kali tapi kalau pas musim kemarau juga ini Tidak ada airnya. Nggih. Nggih kalih nambah setunggal malih Pak. Menawi kersa nanti saya inputkan ke Kusuka Pak. Kalau memang belum masuk Kusuka nggih. Kelompok napa Pak, Tani Muda nggih, KUB Tani Muda ini. Kusuka niku kartu pelaku usaha kelautan perikanan Pak. Jadi semua pelaku usaha baik itu nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan itu bisa atau berhak mendapatkan itu Pak. Nanti kalau bisa, kalau kerso saya dikirimi foto KTP sama beberapa data. Misal salah satunya itu kalau penangkapan ikan ya ikan apa aja yang ditangkap, dapatnya itu berapa, pendapatannya. Kalau di budidaya ya kolamnya berapa, produksinya berapa, terus tanggungan keluarga itu berapa. Mungkin dilanjut Bu Andri. Dari Pak saya mas sedikit terkait dengan ini ya nelayan juga di tempatnya memang sudah lama ya Pak, tapi dibiarkan dengan nelayan itu lebih cepat ya. Sebenarnya lapor dibiarkan karena proses ini juga saya ulang Pak, belum tahu apa. Belum tahu kalau ada undang-undang ini, tapi nanti ini malah apa? Saya menjadi tahu dulu Pak, ya menjadi tahu kalau memang polisi itu ya polisi ya itu perlu ya kepolisian pun perlu kita adakan sosialisasi seperti ini bahwa ada undang-undang yang di situ ada pelarangan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti salah satunya setorn. Jadi nanti juga masukan bagi kami Pak, terima kasih sekali. Nanti ke depan akan kita undang seperti itu kan, mungkin tahun depan kalau ada seperti ini kita undang khusus penegak hukum di wilayah yang ada perairan umumnya. Jadi terima kasih itu. Kemudian terkait bank ikan nanti misalnya bisa enggak ya dibuat bank ikan, nanti mungkin bisa dijadikan inovasi juga masukannya Pak, bisa di gedung-gedung itu dibuat apa kayak rumah ikan atau Pak G. Seperti yang disosialisasikan Pak Doto seperti itu. Kita belum menemukan Pak caranya seperti apa. Nanti mungkin adik-adik yang muda ini termasuk Jindra itu bagaimana mencari tolong mungkin cari seperti apa biar di situ ada bank ikan. Jadi beranak pinak di situ. Dan itu nanti bisa dicarikan referensinya seperti apa. Jadi nanti dinas bisa membuat program kegiatan yang kaitannya dengan peningkatan sumber daya ikan di wilayah perairan umum. Kemudian terkait yang Kusuka, mungkin Pak Doto mungkin belum terdata ya. Mungkin kalau ada yang belum terdata bisa langsung didaftarkan ke Mas Sofiandi. Kalau memang benar-benar yang ada di sini ini pelaku penangkap ikan, ya. Baik penangkap ikan maupun budidaya. Kalau yang di sini penangkap ikan ya. Kalau memang benar-benar memang pelaku penangkap ikan bisa didaftarkan untuk dimasukkan dalam web data pelaku usaha perikanan kartu Kusuka. Mungkin Pak Doto juga sudah bersama terkait Kusuka. Mungkin anggotanya yang belum nanti bisa langsung didaftarkan di Mas Sofi. Terus kemudian terkait data, tadi saya sekilas mendengar Mas Sofi juga minta data ya, kalau minta Kusuka nanti dibuatkan daftar mungkin bisa di daerah Peko. Bisa kita jadikan sampel untuk pendanaan, mungkin karena karakteristik wilayah kan masing-masing ya tidak sama, mungkin di daerah timur seperti ini, di sini seperti ini, jadi mungkin yang Pengkol ini seperti apa, penangkapannya berapa, nanti kan bisa salah satu sampelnya mungkin Mas Indra bisa diambil Pengkol, karena mungkin Pengkol ini termasuk apa ya di bawah atau menengah penangkapannya bisa di rata-rata seperti itu, jadi tidak di wilayah yang mungkin yang full ya, yang masih penuh. Jadi nanti saya minta datanya Mas Sofi kalau memang per orang ini sudah ada data, saya menangkap yang sungguh-sungguh aja, saya enggak, maksudnya jangan malu-malu untuk gede-gede jangan. Maksudnya apa adanya lawan Pak G, nanti urusan
merenovasi itu kita sendiri. Jadi maksudnya yang apa adanya di Mas Sofi nanti akan kita baca kendalanya seperti ini. Ya, terima kasih masukannya Pak Doto dan kawan-kawan. Mungkin ada lagi yang bisa disampaikan ke kami. Monggo Pak, menawi wonten. Ini termasuk luama tidak muncul, ini termasuk ya alhamdulillah Mas Sofiandi masuk ke sini Pak. Mas Sofi juga mencari data Pak mana-mana kelompoknya yang menjadi bindaannya. Jadi sudah ada Mas Sofiandi yang diberikan langsung. Terangin. Saya suruh milih Pak, memang saya suruh milih ke sini seperti apa Pengkol. Penonton 3 tahun apa anu penangkap ikan itu betul bergairah. Paling betul nonton ikan kan. Ya, Terus jadi pindah padahal terus kalau niku. restoking misalnya Pak, restoking pun pernah berarti juga ribu sih mati ya Pak ini. Karena berdasarkan ikan kan lampeng sore pun apa? Gimbriki. Ini saya tanya Pak, untuk wilayah sini nggak cari ikan di wilayah yang lain atau belum Pak? Jadi khusus di sini Pak, dan nanti apa adanya saja. Kan nggak sama loh Pak, kondisi jenengan sama di Jatimulyo situ aja carinya di mana-mana. Kan kalau jenengan mungkin ada kesibukan lain gitu Pak, jadi cuma sampingan mungkin. Kalau di Jatimulyo itu kan khusus untuk itu. Mungkin kan bisa dikategorikan Mas Sofi nelayan seperti ini, nelayan apa sambilan